Halo sahabat Fometik, kembali lagi bersama gue Alpin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Kalian sebagai seseorang yang mencintai sepak bola Indonesia, semoga selalu mendukung sepak bola Indonesia di balik semua dinamika yang terjadi, di balik prestasi timnas Indonesia yang saat ini sedang turun naik, di balik dengan juga kompetisi kita yang saat ini sedang berkembang, sedang turun naik, kebijakan-kebijakan yang kurang begitu menyenangkan juga. Semoga kalian tetap konsisten untuk mendukung sepak bola Indonesia, dan kita harus yakin bahwa suatu saat nanti sepak bola Indonesia bisa berprestasi baik di Asia maupun di dunia nanti. Oke, balik ke materi yang mau gua bahas kali ini adalah terkait dengan tim nasional U23 yang kemarin baru aja menang melawan Makau di pertandingan kedua dengan skor 5-0. Nah, yang gue mau bahas kali ini adalah terkait dengan peluang dari tim nasional kita untuk lolos ke Piala Asia U23. Bagaimana peluangnya? Agak tipis banget kalau menurut gue. Kenapa? Karena saat ini secara klasemen sementara sudah ada 4 grup yang dimana runner up-nya itu sudah memiliki poin 6. Jadi, peluang tim nasional Indonesia untuk lolos ke Piala Asia melalui runner-up terbaik sudah sirna. Nggak ada lagi yang namanya runner-up buat Indonesia untuk lolos ke Piala Asia. Karena paling mungkin runner-up adalah di peringkat 2 dengan poin 5. Sedangkan sudah ada 4 negara yang mempunyai poin 6. Jadi sudah hilang. Bagaimana kita mau lolos ke Piala Asia U23? Yaitu satu-satunya cara dengan memenangkan pertandingan terakhir melawan Korea Selatan dan kita menjadi juara grup dengan poin 7. Mungkin nggak sih sebenarnya kita bisa menang dari Korea Selatan? Nah, gue penasaran kan. Gue nonton lah tadi pertandingan antara Laos melawan Korea Selatan, di mana Korea Selatan berhasil menang dengan skor yang sangat telak kalau menurut gue, yaitu di angka 7-0. Secara permainan sebenarnya Laos gue lihatnya di awal-awal sangat disiplin sekali, sangat konsisten sekali menjaga lini pertahanan. Kesabaran dari para pemain Korea untuk menembus lini pertahanannya Laos itu terbayar ketika di akhir-akhir babak pertama. Dan memang akhir babak itu menjadi waktu yang sangat krusial sebenarnya. Karena biasanya di momen-momen itu adalah konsentrasi sudah mulai lengah, pemain sudah mulai capek, sudah mulai banyak pikiran. Jadi akhirnya Korea Selatan mampu memanfaatkan itu. Bahkan mereka mampu menciptakan 2 gol di akhir babak pertama. Secara serangan sebenarnya tim nasional Korea di babak pertama nggak terlalu variasi sih kalau gue melihatnya. Mereka hanya memanfaatkan sisi wide area. Entah itu bagian dari game plan-nya atau enggak, mereka mencoba menghabiskan stamina dari para pemain bertahan Laos dengan membawa permainan melebar, terus mensirkulasi bola ke kiri ke kanan, melakukan early crossing. Mungkin itu adalah strategi yang diterapkan oleh Korea untuk menghabiskan stamina. Karena yang gue lihat Korea itu di akhir-akhir babak pertama mulai menaikkan tempo. Dan ketika mereka menaikkan tempo, disitulah mereka berhasil mencuri gol. Ya salah satunya karena kelengahan dari lini pertahanan pemain Laos. Secara serangan Korea konsisten dengan memainkan bola dari sayap, memberikan early crossing ke kotak penalti, dan bedanya ketika mereka melakukan crossing itu minimal ada 2 pemain di kotak penaltinya Laos. Bahkan beberapa momen bahkan 3, bahkan sampai ada 4. Tapi kalau mereka early crossing biasanya minimal ada 2 pemain di kotak penalti. Jadi itu cukup merepotkan sebenarnya. Tapi di awal-awal babak pertama tuh konsisten sebenarnya Laos menjaga lini pertahanan. Nah, ketika sudah gol 2 di akhir babak pertama, ya Laos pasti berubah lah di babak kedua. Walaupun mereka masih menjaga kerapatan, tapi strategi dari pemain Korea berubah lagi. Mereka tidak terlalu dominan menyerang dari sayap. Mereka mulai melakukan serangan dari central corridor maupun dari half space dengan memanfaatkan lini tengah mereka yang muncul dari second line. Dan itu cukup merepotkan dan itu cukup membingungkan dari pertahanannya Laos.
umpan kaki ke kaki Korea yang diperlihatkan, yang ketika mereka sudah membawa keluar terus masuk ke tengah lagi, terus memberikan ke pemain depan dibalikin lagi, itu membuat sedikit kerapatannya pemain Laos itu sedikit terbuka, dan disitulah pemain Korea akhirnya mendapatkan celah gitu, mendapatkan celah untuk menambah gol-gol selanjutnya. Ya memang pemain Korea sangat jauh lah dari segi kemampuan, dari segi postur, dari segi fisik, jauh banget dibandingkan dengan Laos, dan itu menjadi sesuatu kesusahan tersendiri lah buat Laos mengimbangi, karena pemain Korea tinggi-tinggi banget gue lihat, dan badannya tuh udah kayak udah jadi semua. Nah, balik lagi ke tim nasional kita U23. Bagaimana caranya kita bisa menang melawan timnas Korea? Yang pasti game plan yang ditetapkan nggak ada lain selain menang. Nggak bisa kita bermain seri, karena kalau udah seri kita udah pasti nggak lolos gitu loh. Ya mau nggak mau game plan yang dibikin itu harus bagaimananya cara kita bisa memenangkan pertandingan melawan Korea. Bagaimana caranya? Yang pasti pertama, kita nggak boleh kebobolan dari Korea. Karena kalau kita kebobolan pasti akan sulit. Dan yang kedua, gimana caranya kita bisa mencetak gol. Ya di 2 pertandingan kita terakhir memang dari segi kemampuan berada di bawah kita. Kita yang keluar menyerang sekali. Dan sebenarnya lini pertahanan kita belum teruji gitu loh. Nah, nggak tahu nanti kita ketemu melawan Korea mau seperti apa game plan-nya. Tapi kalau gua melihatnya yang paling memungkinkan adalah kita tidak terlalu keluar menyerang. Kita harus mencoba untuk bertahan. Karena secara postur, secara kemampuan ya memang gua akuin sih kita jauh. Yang gua lihat kita ada di bawahnya Korea. Tapi itu bukan menjadi kendala sih kalau menurut gua. Kedisiplinan, konsentrasi itu sangat penting. Lini pertahanan kita harus selalu bisa menjaga. Di awal-awal babak ketika melawan Laos, Korea itu nggak bisa masuk. Kenapa? Karena second ball-nya itu selalu bisa di-cover oleh lini kedua dari pemain Laos. Jadi tidak bisa pemain Korea mendapatkan second ball. Itu adalah salah satu poin penting menurut gua yang harus kita perhatikan. Bagaimana caranya ketika sudah di clearance oleh pemain back kita, second line kita harus siap untuk mendapatkan bola itu, untuk melakukan duel, untuk bisa bola itu tidak sampai ke kakinya pemain Korea. Karena emang Korea dominan akan dengan melakukan crossing, yang kemungkinan besar ketika nanti lawan Indonesia pun seperti itu, ketika kita mengambil opsi untuk bertahan. Nah, yang menjadi poin penting di sini lagi adalah bagaimana caranya kita bisa mencetak gol. Kalau kita mencoba untuk melakukan build up, is okay kalau menurut gua. Kalau kita mampu bisa menjaga serangan baliknya Korea tidak menyusahkan buat kita akan mempunyai banyak kesempatan untuk bisa menciptakan peluang. Tapi memang masih menjadi isu sebenarnya, karena beberapa di 2 pertandingan terakhir kita banyak punya peluang, tapi kita susah untuk menciptakan gol. Walaupun di Makau akhirnya kita berhasil menciptakan gol. Dan ini menjadi krusial kalau menurut gue. Bagaimana cara kita bisa menciptakan gol ke gawangnya Korea. Sampai saat ini lini pertahanannya Korea gue ngeliatnya belum teruji. Tadi di pertandingan melawan Laos yang gue tonton, kayaknya kipernya nggak megang bola, cuma dapat back pass doang. Nggak pernah diuji sama sekali oleh Laos. Tidak ada tendangan-tendangan yang berbahaya yang jatuh ke lini pertahanan dari Korea. Jadi kalau menurut gue, kita memang harus melakukan yang namanya fast counter attack. Gimana caranya kita bisa menciptakan celah di situ? Walaupun tadi pemain Laos coba melakukan counter attack, tapi rest defense yang diterapkan oleh timnas Korea sangat efektif sekali. Mereka tidak bisa membawa itu ke final third dari pertahanannya Korea. Karena pemain pertahanannya Korea cukup bisa membaca situasi dan mereka cukup bisa mengcover, menutup serangan balik yang dilakukan oleh pemain Laos. Bahkan gue sempat melihat strategi dari permainan Laos yang cukup ekstrim kalau menurut gue, karena mereka membiarkan set piece ataupun corner kick dari Korea Selatan itu banyak pemain mereka, karena mereka tidak terlalu banyak bertahan di kotak penaltinya mereka membiarkan pemainnya mereka tersebar di depan. Jadi mereka ketika dapat corner kick langsung dapat bola, langsung bola ke depan. Walaupun memang itu kurang berhasil, kurang efektif ya diterapkan ketika melawan Korea oleh Laos. Ya, siapa tahu mungkin itu bisa diterapkan juga oleh kita, tapi itu memang sangat ekstrim sih, dan itu kalau nggak salah dilakukan sudah di babak kedua gitu, ketika mereka memang sudah kebobolan 4-0 kalau yang gue lihat.
Mereka mencoba itu untuk mencuri gol, tapi ya mereka masih gagal juga Laos. Nah, mungkin strategi-strategi ekstrim seperti itu yang harus diterapkan oleh pemain Indonesia agar bisa mencetak gol ke kandangnya Korea. Karena kalau misalnya kita tidak menciptakan gol, nggak mungkin kita menang gitu loh. Dan itu udah pasti kita nggak bisa lolos ke Piala Asia U23. Ya mau nggak mau kita harus bisa mencetak gol. Nah, tinggal nanti gimana nih? Karena mau nggak mau kita harus menang. Menang adalah harga mati. Jadi strategi yang diterapkan oleh pemain Indonesia pun game plan-nya juga kita harus menang. Ya mudah-mudahan adik-adik tim nasional U23 kita kondisinya fit semua, mentalnya nggak inferior ketika melawan Korea, karena kita pernah menang lawan Korea walaupun itu lewat adu penalti, tapi kita mampu memberikan perlawanan. Dan saatnya ini juga dibuktikan bahwa generasi baru ini juga tidak inferior terhadap pemain Korea dan kita bisa melawan tim nasional Korea dan kita harus bisa memenangkan pertandingan ini. Oke, semoga tim nasional U23 bisa lolos ke Piala Asia U23 dan tentunya maju sepak bola Indonesia.